Jadwal kalau nah nanti kita sesi kedua belum jelas apa masuk. Masih ulang kali. Dua kali kah? Dua kali Senin Sabtu Senin Jumat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mister menggunakan dua video. Jadi video pertama itu dari handphone Mister. Nanti mungkin Mister akan upload di channel YouTube Mister. Dan video pertama ini ada melalui live. Sepertinya belum ada yang masuk ya. Oh, 1 menit lagi. Jadi kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu yang lain masuk. Nanti habis itu kita akan melakukan pembahasan. Terima kasih. Kita sambil prepare ya. Kita sambil prepare buat pembahasan kisi-kisi hari ini. Oh, janganlah. Enggak ada siapa-siapa yang masuk ya, kenapa? Nanti kata Pak Irul itu. Oh, iya. Kalau ada orang tapi video itu di save nanti bisa ditonton anak-anak. Oke. Jadi mungkin ada perbedaan kamera ya. Jadi ada kamera yang di atas dan ada yang kamera yang di bawah. Jadi ya terpaksa Mister melihatnya atas bawah begitu. Jadi mudah-mudahan nanti kalian paham apa yang Mister jelaskan. Nah, kita langsung saja ya. Jadi untuk US Mister ucapin dulu selamat ini. Selamat belajar di rumah. Terus selalu di rumah, jaga kesehatan, terus jangan lupa minum vitamin, istirahat yang cukup. Nah, itu yang penting. Karena kalau misalnya kita tidak istirahat yang cukup, maka imun kita akan tidak baik begitu ya, atau tidak sehat lah. Nah, jadi untuk pembahasan kita yang pertama ini adalah mengenai kisi-kisi USBN. Jadi kisi-kisi USBN yang nanti akan Mister jelaskan dari dua kamera nih khususnya ya. Karena Mister kebingungan mencari bagaimana cara memasukkan satu kamera terus kamera yang lainnya. Nah, berdasarkan kisi-kisi USBN tahun 2000, bukan USBN sebenarnya ya, kita sekarang ganti jadi US atau ujian sekolah. Nah, halo, siapa yang hadir di sini? Boleh ditulis namanya di komentar. Jadi nanti bisa lihat siapa sih yang hadir. Nah, gitu. Halo. Nah, jadi Mister malu juga nih. Jadi untuk US atau ujian sekolah ini kita punya 50 soal. Jadi 50 soal yang berhubungan dengan materi citizenship. Nah, untuk materi sendiri itu ada, kita mulai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, untuk jumlah soal sendiri, kita punya 50 soal, yang mana bentuk soalnya itu adalah multiple choice atau pilihan ganda, pilihan ganda. Jadi semuanya pilihan ganda semua. Nah, jadi mungkin nanti ada jenis-jenis soal yang akan kita bahas di sini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan halo, selamat datang. Nah, jadi untuk silakan Sendia hadir, Sir. Oke, halo Sendia. Nah, jadi untuk kita sebenarnya pernah membahas mengenai halo Sehung ya. Jadi kita sebenarnya pernah membahas mengenai kisi-kisi ini di kelas begitu. Tapi untuk mengingat lagi atau kembali mengingat, Mister akan jelaskan beberapa jenis soal yang ada di dalam ujian sekolah untuk citizenship. Nah, jadi soalnya
Ini Mister menggunakan papan tulis ya, jadi mudah-mudahan kalian melihat. Jadi untuk jenis soalnya, jenis soal kelihatan nggak kira-kira ya? Aduh, kameranya kebalik ya. Masih Mister harus nulis kebalik ya. Selfie hadir, halo selfie. Jadi jenis soalnya itu ada bentuknya afektif, terus kognitif, dan ada bentuknya motorik. Nah, jenis soalnya itu ada yang bentuknya afektif, ada kognitif dan psikomotorik. Nah, Mister jelaskan kemarin, afektif itu berarti sikap. Jadi kita pakai spidol beda ya. Jadi afektif itu adalah sikap. Jadi nanti bentuk soalnya itu langsung Mister jelaskan. Halo Sni, halo Dimas, ya. Jadi untuk bentuk afektif ini, halo Pak Awal. Jadi untuk bentuk afektif ini artinya bentuk soalnya itu adalah bentuk sikap. Nah gitu, penerapan sikap. Nah terus yang kognitif itu bentuknya adalah pengetahuan. Nah pengetahuan ini bisa disebut dengan materi juga. Materi. Nah halo Wildan, halo Vena, ya selamat datang. Nah jadi untuk pengetahuan ini kita materinya itu dari seperti Mister jelaskan tadi, kita dari kelas 7, 8, dan 9. Tapi mayoritas kita gunakan itu adalah materi kelas 9 begitu. Halo, jadi begini. Terus untuk psikomotorik, Mister agak sedikit. Halo Rafa. Jadi untuk psikomotorik, Mister akan jelaskan ini bentuknya adalah penerapan. Nah, kemarin kan ada beberapa orang kan nanya kan, ini. Kemarin kan ada beberapa orang nanya begini, Mister, penerapan itu apa sih bedanya dengan perilaku ya kalau tidak salah ya, kemarin Mister lupa pertanyaannya. Nah intinya kalau penerapan itu sudah ada yang namanya aturan baku. Nah berdasarkan misalnya peraturan, terus ada tata krama dan sebagainya. Nah begitu. Nah bentuk soalnya dari 50 soal WSBN itu ada bentuknya afektif, terus ada bentuknya kognitif, dan ada bentuknya psikomotorik seperti ini. Mungkin ini gambarnya kebalik ya, mudah-mudahan kalian bisa baca. Karena Mister juga pernah jelaskan. Nah, terus untuk level soal, nah level soal itu Mister nulisnya di mana ya? Bentar. Mister bisa nggak? Mister bentar ya, Mister ngambil penghapus dulu. Bentar ya. Kalau nggak punya saya malah isi dah. Dan saya isi kekosongan. Jangan Pak, itu buat di-upload. Ini aja Bang, ada tisu kok. Halo. Nah kita kedatangan banyak tamu di ruangan ini ya. Makasih Pak Wahyu, Mr. Wahyu. Nah jadi ini Mr. hapus dulu ya. Halo Abil, wow Abil, selamat datang. Terus ya, oke. Jadi ini Mr. hapus dulu ya. Jadi tadi ingat ya, untuk jenis soalnya itu kan kita berbeda dengan mata pelajaran yang lain ya. Jadi mata pelajaran citizenship itu ada bentuknya kognitif, ada bentuknya afektif, ada bentuknya psikomotorik. Nah, terus untuk tingkatan soalnya, Mister udah kasih tahu kemarin juga. Jadi untuk tingkatan soal itu ada yang namanya HOTS, ada yang namanya LOTS. Nah, atau bisa dibilang lah sulit dan mudah begitu. Tapi ada yang sedang juga kok. Mungkin begitu. Nah, mungkin ini saja. Mungkin ini saja dari Mister untuk yang soalnya. Kita kembali ke kisi-kisi, ya. Kembali ke kisi-kisi.
kembali ke laptop. Ini laptopnya laptop Pak Awal kita punya ya. Jadi laptop Mister nggak bisa digunain. Terima kasih Pak Awal. Nah, jadi kita kembali ke kisi-kisi. Nah, untuk membahas kisi-kisi USBN ini, Mister minta tolong sama kalian semua untuk bisa, kan Mister kemarin ngasih tugas ada. Saya login ya ke YouTube aja. Jadi jadi begini ya, untuk pembahasan kisi-kisi pada kali ini, tolong kalian buka yang tugas pertama, kisi-kisi Mister yang Mister pernah kasih. Jadi kan Mister kemarin tuh ada ngasih tugas mengenai pembahasan kisi-kisi atau mencari kisi-kisi materi. Nah, silakan kalian buka dulu. Kalian buka dulu apa tugas kalian yang kalian kerjakan kemarin. Nah, khusus itu kita buka kisi-kisi yang nomor 1 sampai dengan nomor 25. Silahkan kalian buka dulu, Mister kasih waktu untuk cari datanya, untuk halo dia. Jadi untuk Mister kasih waktu dulu 1 menit mungkin, 1 menit untuk mencari materi yang kemarin kalian kerjakan. Untuk materi kisi-kisi yang kemarin kalian kerjakan. Halo Pak Awal hadir rupanya. Nah, karena Pak Awal pengen ngabsen katanya, ngabsen anak-anaknya siapa aja yang hadir. Nah, silakan kalian cari kisi-kisi kalian yang kemarin yang kalian pernah bikin, silakan ya. Mohon maaf ya, kameranya agak sedikit kurang bagus karena ya namanya juga laptop ya sih bagus. Enggak. Sorry Pak Awal. Oke. Jadi Mister punya 2 kamera ya, jadi ini. Mohon maaf ya. Rafa hadir ya, halo Rafa. Kita kedatangan banyak tamu nih ya. Oke. Kita masuk ke pembahasan materi ya. Jadi udah 1 menit. Silakan sambil didengarkan apa yang Mister sampaikan. Mungkin penyampaian Mister agak sedikit lambat ya. Jadi biar kalian paham dan mengerti apa yang Mister sampaikan. Wise. Siap. Oke. Pembahasan pertama itu adalah kisi-kisi ya. Pembahasan kita mudah-mudahan cukup untuk sampai 10 kisi-kisi. Jadi kita membahasnya sampai 10 kisi-kisi. And Mister jangan lupa kalian subscribe ya, like and comment YouTube channel Mister karena ini membantu kalian juga untuk pembelajaran nanti. Oke, kita masuk ke pembahasan kisi-kisi yang pertama. Itu adalah, silakan dilihat ya, boleh materinya kemarin atau kisi-kisi kemarin. Itu ini pembahasannya atau uraian materinya itu adalah nilai-nilai. Gak boleh malas nih, kan harus semangat anak Indonesia ya. Oh malah subscribe, ya nggak apa-apa malah subscribe, yang penting selalu di share lah. Oke. Jadi pembahasan pertama itu adalah nilai-nilai semangat para perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang diteladani. Nah, untuk semangat para perumus Undang-Undang Dasar ya, yang pertama kita harus tahu dulu siapa itu yang merumuskan dasar negara, terus siapa saja yang mengusulkan perumusan dasar negara. Tapi intinya semangatnya itu adalah pertama nasionalisme, terus kedua adalah patriotisme, yang ketiga adalah Alif, halo Alif. Nah, yang ketiga itu adalah nilainya semangatnya perjuangan, terus berani, terus bermusyawarah, dan jiwa semangat merdeka. Nah, ini Mister ambil dari materi
yang ini dari Rani kalau tidak salah, dari Rani. Jadi Mister ada perbandingan dari dua tugas yang Mister kasih sama kalian, putra dan putri. Untuk putra itu Mister ngambil punya Rani dan untuk putri itu Mister ngambil punyanya Gap. Kenapa? Gavrila ya. Kenapa begitu? Yang lain juga bagus kok pembahasannya, tapi yang lain itu mungkin cara tata tulisan, terus penjelasan, halo Sinta. Nah mungkin itu agak sedikit ini ya, agak sedikit kepanjangan begitu, nggak terlalu spesifik. Nah kalau yang spesifik ini itu adalah punya Rani dan punya Gap. Yang lain jangan kecewa ya, yang lain juga bagus kok tugas-tugasnya. Nah tugas-tugas itu sebenarnya fungsinya itu buat kalian juga. Artinya apa? Jadi kalian nanti pas sudah masuk ke sekolah, kalian nanti untuk belajar buat persiapan ujian sekolahnya, khususnya mata pelajaran citizenship, nanti kalian bisa mempelajari dari materi yang kalian bikin, begitu ya. Nah jadi untuk nilai-nilai semangatnya itu, para perumus itu, yang pertama adalah nasionalisme, patriotisme, terus nilai perjuangan, berani, musyawarah, begitulah. Nah, terus kita masuk ke pembahasan kedua ya. Pembahasan kedua itu atau kisi-kisi kedua itu adalah arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang kita ketahui ini dari tulisan Gap nih. Gap nih ada bikin sejenis kayak simpulan lah begitu. Jadi ada beberapa untuk pembahasan pertama itu dia masih kesimpulan begitu. Nah, jadi untuk arti penting ini kita harus mengetahui dulu bahwasanya maksud dari arti Pancasila sebagai dasar negara itu adalah artinya Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi ideologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu artinya idea dan logos, pengetahuan dan dasar atau pemikiran. Nah, jadi Pancasila, arti penting Pancasila sebagai dasar negara itu pertama ada sebagai ideologi, yang kedua itu adalah sebagai pandangan hidup. Nah, dua hal itu bisa menjadi sebuah sudut pandang bahwasanya Pancasila itu sebagai landasan dalam setiap sendi-sendi kehidupan atau setiap dasar-dasar kita berbangsa dan bernegara. Oke, salam buat guru-guru. Ada banyak di sini, ada Pak Harun, ada Pak Awal, ada Pak Rahmat, ada Pak Wahyu. Jadi lumayan banyak. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan kedua. Jadi insya Allah untuk nomor 2 ini soalnya tidak terlalu sulit, yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Intinya Pancasila itu ya sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena negara itu memerlukan yang namanya landasan atau pedoman hidup atau yang namanya bisa disebut dengan ideologi negara, dan itu penting dalam setiap negara. Nah, kalau negara Indonesia ya khususnya Pancasila karena sudah dirumuskan melalui berbagai macam perjuangan bangsa. Nah, terus kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu pengembangan rasa persatuan Bhinneka Tunggal Ika yang terkandung dalam Pancasila. Nah, di sini sebenarnya Mister agak sedikit mengecoh sebenarnya. Ini Mister nggak kasih tahu ya kepada yang lain. Sebenarnya Mister ada sedikit mengecoh. Jadi pengembangan rasa persatuan Bhinneka Tunggal Ika yang terkandung dalam Pancasila. Di sini ada dua topik. Topik yang pertama itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Terus topik kedua itu adalah Pancasila. Nah, sebenarnya hubungan mereka berdua itu tidak bisa dipisahkan. Karena kenapa? Karena Bhinneka Tunggal Ika itu berada di dalam Pancasila. Begitu. Nah, rasa persatuan itu diterapkan dalam kehidupan banyak sebenarnya. Jadi
pengembangan rasa persatuan itu banyak diterapkan dalam kehidupan. Contohnya Geprila ini ada yang ngasih satu, misalnya tidak memandang rendah orang lain atau siapapun. Nazma hadir. Halo Nazma. Assalamualaikum Mr. Yuna. Oke Yurna. Hari ini sampai pembahasan. Insya Allah kita akan selesaikan sampai ke 10 atau 10 pembahasan. Nah, kalian bisa saja sih baca-baca materi yang Mister kasih kemarin. Untuk nomor 3 ini, pengembangan rasa persatuan itu ya setiap hari. Sebenarnya sudah kita laksanakan setiap hari di sekolah, terus di keluarga, terus di lingkungan masyarakat, dan itu sudah kita laksanakan. Nah, terus kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu nanti pembahasan kelima kita stop dulu, nanti Mister akan kasih soal. Nah, soal ini silahkan kalian jawab. Nah, soalnya nanti kalian kasih jawab. Nanti Mister kasih waktu berapa lah gitu. Soal 10 ya. Nah, untuk pembahasan keempat, pembahasan sidang BPUPKI. Nah, untuk BPUPKI kan ada melaksanakan berapa kali sidang. Kemarin kan Mister kasih tahu BPUPKI itu melaksanakan 3 kali sidang, 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Nah, Mister Juna, boleh nggak kita buat untuk persidangan tidak resminya? Nah, sebenarnya untuk persidangan tidak resmi itu tidak ada di dalam buku sejarah. Jadi yang ada itu hanya sidang resmi. Oke, kita akan mulai ya dari pembahasan sidang BPUPKI. Nah, sidang BPUPKI yang pertama itu berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pembahasannya mengenai apa Mister Juna? Nah, pembahasannya itu mengenai dasar negara. Nah, setelah kan di dalam pembahasannya itu ada beberapa orang yang mengajukan pembahasan atau mengusulkan dasar negara. Yang pertama itu adalah Muhammad Yamin, terus yang kedua itu adalah Supomo, dan yang ketiga itu adalah Insinyur Soekarno. Nah, yang harus kalian ketahui mengenai itu, sebenarnya untuk pembahasan dasar negara itu belum selesai. Nah, jadi waktu sidang pertama itu belum selesai. Untuk pembahasan dasar negara belum tercipta dulu yang namanya Pancasila belum. Jadi lalu dilanjutkanlah yang namanya dengan panitia kecil untuk merumuskan dasar negara. Walaupun dasar negara Pancasila itu sudah disampaikan melalui pidato oleh Soekarno itu pada 1 Juni 1945. Nah, terus untuk sidang pembahasan kedua itu adalah mengenai rancangan undang-undang dasar atau disebut dengan RUU, rancangan undang-undang dasar begitu. Nah, untuk itu pelaksanaannya pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, itu sidang BPUPKI kedua, rancangan undang-undang dasar. Nah, terus kita masuk ke kisi-kisi yang ketiga ya. Masita hadir, Naila hadir. Oke. Jadi pembahasan yang berikutnya itu adalah susunan anggota panitia 9. Nah, untuk anggota panitia 9 kan Mister kemarin pernah jelaskan kan ya. Panitia kecil dan panitia 9. Sebenarnya panitia kecil dan panitia 9 itu sama saja. Tetapi ada perbedaan kemarin. Nah, mungkin yang ingat siapa nih? Nggak tahu sih ya. Mudah-mudahan ingat semua siapa yang bisa sampaikan. Nah, untuk panitia kecil itu ada otomatis ya ada 9 anggota ya. Dari ketuanya Insinyur Soekarno, terus wakilnya adalah Dr. Andos Muhammad Hatta. Nah, mungkin untuk anggota yang lainnya sudah Mister pernah jelaskan. Nah, tapi yang menjadi catatan di sini kan sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 itu kan yang mengusulkannya adalah Muhammad Yamin, Mister Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, untuk sidang pembahasan yang kedua ini mengenai RUU rancangan undang-undang dasar itu yang tidak ikut ke dalam
panitia 9 itu adalah Supomo. Kan Mister pernah jelaskan kemarin. Jadi Muhammad Yamin tetap ikut begitu. Itu saja sih perbedaannya ya. Oke, mungkin untuk pembahasan ini sampai 5 dulu. Nah, Mister di sini ada beberapa pertanyaan. Nanti silahkan kalian, halo Husni. Nah, nanti tolong untuk kalian silahkan dicatat pertanyaannya. Nanti Mister akan buatkan di Google Classroom-nya format untuk kalian menjawab, dan nanti jawaban ini silahkan kalian kirimkan ke Google Classroom dari Mister Junaya untuk di kelas 9. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Silahkan dicatat ya. Catat pertanyaan pertama. Siap ya? Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah begini. Siap dicatat ya. Pertanyaan pertama, tuliskan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Ini Mister ketikin ya, coba ya. Agak panjang sih kalau diketikin ya. Kayaknya. Pertanyaan pertama itu, tuliskan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Mister kasih waktu 1 menit untuk mencatat pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya. Tuliskan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Mister kasih waktu 1 menit untuk mencatat pertanyaannya. Dan nanti ini dikumpul di Google Classroom ya, jangan lupa ya. Jadi yang hadir hari ini, yang mengikuti live Mister, mudah-mudahan nanti mengertilah apa yang Mister jelaskan. Kalau nggak ngerti nanti boleh japri Mister kok. Oke. Belum Sir, siap. Kita menggunakan 2 kamera ya. Jadi kamera HP Mister 1, terus kamera dari YouTube Live-nya 1. Oke, selesai. Nah, kita masuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini Mister akan bacakan dulu. Jadi pertanyaan kedua begini. Bandingkan antara rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tuliskan perbedaan kedua rumusan tersebut. Nah, ini soalnya. Mister kasih waktu ini mungkin 1,5 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Bandingkan duration 30 menit kan? Oh, cuma 10 ada ya. Nah nih, bandingkan antara rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tuliskan perbedaan kedua rumusan tersebut. Oke. Oh, Dimas pinter, mending screenshot aja boleh kalau mau di screenshot. Kalau mau. Oke, pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan yang mungkin pertanyaan ketiga. Nah, ini pertanyaannya bisa lihat nggak? Bisa ya. Pertanyaan ketiga, mengapa Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan melalui proses musyawarah? Oke. Ya, daripada nulis soal lebih bagus screenshot, boleh deh. Ini ya 30 detik ya. Siap. 1, 2, 3, selesai. Oke.
Nih, kita ada 5 pertanyaan ya. Nanti dikumpulkan di Google Classroom, jangan lupa. Ini ada pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya. Silakan boleh bacakan Pak Awal, bantu Mr. Juna. Pancasila sebagai dasar negara adalah hukum tertinggi di Indonesia. Jelaskan makna pertanyaan tersebut. Nah, Jelaskan makna pernyataan tersebut. Oke, silakan. Ini. Pancasila dasar negara adalah hukum Indonesia. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan ke-5. Pertanyaan ke-5 boleh nggak Mister minta bantuan Mister Rahmat buat bacakan? Bacakan Mister Rahmat. Nomor 5. Mengapa sikap diskriminasi dilarang dalam berbagai bidang kehidupan? Nah, oke. Mengapa sikap diskriminasi dilarang dalam berbagai bidang kehidupan? kehidupan? Oke. Siap. Oke. Nah, mungkin itu saja karena waktu kita cuma 30 menit untuk melakukan oke ya, mungkin itu saja. Ini ada banyak komenan dari Dimas nih. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah hadir hari ini. Jangan lupa kalian stay di rumah, terus jaga kesehatan, minum vitamin, istirahat yang cukup. Salam buat keluarga, salam buat orang tua, salam buat semuanya pokoknya. Ya, terima kasih banyak. Jangan lupa tolong subscribe channel YouTube Mister, terus like and comment because ini untuk meningkatkan pembelajaran kita nantinya. Ayah jangan lupa berjemur. Terima kasih Husni. Karena kenapa kita perlu berjemur? Oke ya. Oke, terima kasih banyak. Sekian dari Mr. Juna. And sorry if I have mistake. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa 5 pertanyaan tadi dikumpulkan di Google Classroom. Nanti Mister kasih pertanyaannya di Google Classroom juga kayaknya sih. Gitu. Oke, thank you. Dadah. Dadah juga yang di atas.